apa kabar? Nah, teman-teman, sebelum kita mencari tahu bagaimana penerapan teori atom di dalam kehidupan sehari-hari, sebelumnya aku mau tanya nih, kalian tahu nggak atom itu apa? Atom yang kita bahas bukan kacang atom ya teman-teman. Atom yang bakal kita bahas itu tentang atom yang ini. Nah, awalnya Demokritos menyatakan partikel zat terkecil disebut atom. Seiring waktu, teori atom mengalami perkembangan, di antaranya teori atom Dalton. Atom ialah suatu materi yang tersusun dari partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Lalu, teori atom Thomson didasari penemuan elektron. Selanjutnya, teori atom Rutherford didasari penemuan inti atom. Berikutnya, teori atom Bohr didasari penemuan spektrum garis yang dihasilkan pada temperatur tinggi. Dan terakhir, teori atom modern. Atom tersusun atas inti atom dan elektron. Pada inti atom terdapat proton dan juga neutron. Nah, sebelumnya apa kalian tahu petir? Ya, petir seperti itu. Tapi fenomena petir yang bakal kita cari tahu sekarang itu fenomena petir yang terjadi secara alami yang tak jarang diikuti hujan dan juga angin kencang. Nah, teori atom terkait proton dan juga elektron memiliki peranan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya terkait fenomena petir. Nah, apa kalian tahu, petir merupakan suatu fenomena alam di mana jika ia melepaskan energi yang dilepaskan lebih besar dari energi pembangkit tenaga listrik. Petir yang menurut beberapa orang suatu yang indah untuk dipandang oleh mata, ternyata dengan mudah menghancurkan seluruh unsur di muka bumi ini. Petir biasanya terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Aliran muatan negatif atau yang kita sebut dengan elektron mengalir ke puncak tertinggi yang bermuatan positif atau yang kita kenal dengan proton. Koneksi antara proton dan elektron ini berlangsung cepat, sehingga menyebabkan terjadinya sambaran petir. Setiap zat tersusun atas atom. Muatan listrik suatu zat bergantung pada jenis muatan listrik atomnya. Jika atom suatu benda cenderung menangkap elektron, maka penyusunnya bermuatan negatif. Atau sebaliknya, jika cenderung melepaskan elektron, maka bermuatan positif. Di atas sana terdapat gesekan antar awan. Apakah kalian pernah melihat awan bergerak? Selama proses bergerak, awan saling bergesekan satu dengan yang lainnya. Dari gesekan tersebut, muncul elektron-elektron bebas yang memenuhi permukaan bumi. Pada saat awan-awan itu berkumpul di suatu kawasan tertentu, bisa terjadi petir, karena elektron-elektron bebas itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Awan yang bermuatan positif akan berkumpul dengan awan yang bermuatan positif, karena awan yang bermuatan negatif akan berada pada bagian awan yang lain. Jika muatan positif berada di bagian awan atas, maka yang bermuatan negatif akan berada di bagian bawah awan. Dari fenomena petir, bumi juga mendapat keuntungan kok. Petir menjaga keseimbangan elektrik di bumi. Permukaan bumi dan atmosfernya mudah mengkonduksi muatan listrik, di mana bumi mendapatkan konduksi bermuatan negatif dan atmosfer mendapatkan konduksi bermuatan positif. Selalu ada elektron yang seimbang mengalir dari seluruh permukaan bumi ke atas. Dan yang kalian harus tahu, petir juga membantu menciptakan senyawa kimia yang menyusun lapisan ozon. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit informasi terkait penerapan teori atom di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu fenomena petir. Kiranya informasi ini dapat membantu teman-teman, dan terima kasih.